Lampunya sebelah sini loh. Live ini. Yang pakai yang biasa ya? Ya, aman. Gak usah pakai kacamata nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Ya. Tangan selesai, kaki selesai. Ini tinggal dada lagi. Dicoba pakai anestesi lagi. Kenapa dihapus bang? Alhamdulillah abang ini mualaf ya. Abang ini sekeluarga mualaf. Jadi sebetulnya tato ini nggak apa-apa, cuman dia udah nggak nyaman aja, makanya mau dihilangkan. Hapus tato sakit gak? Sakit, asli sakit. Jadi kalau mentalnya belum siap jangan dulu dihapus ya. Tapi sebelum di laser itu pakai anestesi dulu. Mungkin karena terlalu lama penggunaannya jadi terasa sakit abang. Reaksinya udah hilang tadi. Berapa lama sih Bang, reaksinya? Sejam. Sejam ya? Oh iya. Anestesi itu cuma sejam. Dari jam 1. Kulit dijamin aman ya, nggak ada bekas. Nah ini treatment kemarin tinta ini tebal tintanya, sekarang udah mecah. Nah ini juga nih tintanya sudah mecah, tinggal nunggu hasilnya. Giliran yang gini nggak di like, mesum lo, mesum kau. Kalau minat silahkan chat ke profil atau screenshot nih, kirim tatonya ke ini nih. Ini proses anestesi ya, nunggu beberapa menit baru pelasiran lagi. Ini proses hapus tato ya. Itu karena udah di laser jadi diperban. Deket banget dari Cikunir ke Setu, dekat. Di Pulau Gadung. Siapa di Pulau Gadung? Mau tadi ini dulu ya Bang. Jangan warna dulu tadi Bang. Jelas-jelas dihapus buat masuk PNS. Tidak ada PNS ya. Ini PNS nggak main. Abang ini udah nggak nyaman dengan tintanya, bukan masalah apa-apa. Mutlak karena ingin bersih karena Allah. Supaya sholatnya lebih afdol. Nah, denger tak? Ingin istiqomah bener-bener. Bagus bang, jawaban yang bagus bang. Tuh kalau biasa netizen yang itu biasa. Rupa. Alhamdulillah katanya. Iya alhamdulillah, kita sebagai teman juga ngerasa bahagialah. Mantap alasan abang Lebih ini. baik kena laser seperti neraka dunia Tuh, aja Bang. sakit, apalagi neraka di sana kelak. Mantap alasan abang ini buat gua luar merinding biasa. katanya. Berdarah tuh. Ah, Kalau buat yang warna sakitnya bener-bener, apalagi api neraka. Aduh. denger tak? Ini Istiqomah alasan abang. lah, Abang ini mualaf loh. Baru 1,5 tahun loh, sekeluarga jadi mualaf. Asli. Kita sebagai temen bahagia juga. Ceritanya gimana bang? Wah, saya nggak bisa cerita ya, hanya orang inilah yang tahu ceritanya.
Kita juga kan nggak tahu dapat hidayahnya gimana, kita nggak tahu. Yang pasti mualaf. Saya jujur ikut senang bang, alhamdulillah. Alhamdulillah loh, sekeluarga kemarin loh, sampai ke anak-anaknya mualaf loh. Ini mualaf ya. Sehat selalu ya, terima kasih bang. Terima kasih sama-sama. Banten hadir. Wah, baru kemarin dari Banten. Nah, ini abang ini dari Banten kemarin. Orang mana bang? Ini Medan. Asli Medan. Asli Medan. Abang ini Tionghoa Medan. Iya bang? Iya, Tionghoa ya? Cina ya? Cina. Oh. Yang Medan. Maaf ya kalau saya salah bertanya nih. Istri Yang pas Betawi. istri Betawi. Yang pasti abang ini Tionghoa, terus mualaf, sekeluarganya juga mualaf. Alhamdulillah, merinding aku. Di Medan di mananya bang? Medan di mananya? Medan di Titik Kuning, Titik Kuning. dekat Amplas. Cepat sembuh ya bang. Ya, terima kasih Terima bang. kasih. Kaum rebahan biar sholatnya lebih afdol. Amin. Ke Bantennya kemana bang? Guru abang di mana? Ke dekat Saketi. Deket Saketi. Namanya siapa guru abang? Yang dipoto. Kalau Cimanuntung itu Abah Syar'i. Apa? Wih, mantap bang. Itu Abah guru, Syar'i, guru besar itu bang. paku bumi yang kata orang paku bumi. Yang abah itu tuh abah namanya siapa? Abah Syar'i. Abah Syari. Iya. Nah, orang itu pasti tahu lah. Mualaf itu apakah? Iya betul. Alhamdulillah. Kalau Aku kenal bang. Iya berarti satu guru satu ilmu, jangan ganggu lah. Yang pasti support aja ya teman-teman ya. Kita turut bahagia, turut seneng lah punya teman kayak gini lah. Nama abangnya siapa? saya dikasih nama waktu nama mualaf dari Habib itu dikasih nama Kristiawan. Kristiawan. Nah, yang tadinya nama saya Agustinus. Agustinus. Pertamanya Agustinus, sekarang agama muslimnya Kristiawan. Nama muslimnya siapa? Kristiawan. Kristiawan. Pakai Muhammad nggak? Enggak, Enggak. dikasih Habib. Iya. Kok aku merinding ya bang? Merinding aku. Apanya? Nggak tahu aku. Pertama kali dapat hidayah mungkin bertanya-tanya ya. Nah, Awalnya dari mimpi. nah denger nih ceritanya. Awalnya dari mimpi, ketika ada di dalam mimpi itu ada yang mendatengin, kamu rajin ibadah, tapi kapan kamu sujudnya kepada Allah? Gitu ya bang. Iya, di situ saya menangis. Iya juga, saya pikir selama ini saya nggak pernah bersujud kepada Allah. Demi Allah aku merinding loh bang. Nah, Punggungku bang. karena selama pengalaman saya sebagai orang Kristen memang benar. Karena di dalam agama Kristen itu kita datang hanya cuma duduk, tidak pernah yang namanya kita sujud kepada Allah, gitu loh. Betul betul. Kalau di Kristen itu disebut Allah, tapi saat ini saya Muslim. Alhamdulillah saya udah menjalankan sholat. Ya alhamdulillah lagi saya bisa menjalankannya dengan 5 waktu. Ya kadang-kadang memang ada bolong sebagai manusia biasa ya. Maklum, kadang masih ada cuma dapat 4, ya kadang-kadang sampai 5 waktu. Terkadang juga tengah malam kita sholat tahajud, ya itu sangat luar biasa. Alhamdulillah. Itu Toleransi aja lah sih bang. pengalaman saya. Toleransi lah bang. Aku Kristen ya. Kita toleransi. Iya, tetap kita jaga toleransi sebagai apa ya? Ya saling menghormatin aja lah. Intinya saya tidak pernah menjelekkan bekas agama saya Kristen ya. Tapi memang mutlak di dalam Kristen, pengalaman saya selama di Kristen memang tidak pernah bersujud ibadahnya. Cuma datang ke gereja, saya duduk dan lalu pulang dan seterusnya begitu. Nah, ibadah yang sangat sempurna itu hanya cuma di Islam. Kalau pribadi saya privasi. Nah, karena agama itu kan sensitif masing-masing lah gitu. Iya. Salam dari Medan, Marlan.